apakah yang kau suka? Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila cerdas berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Amalia Sofyanti, mahasiswi PPG Daljak kategori 1 angkatan ketiga, Prodi Akuntansi dan Keuangan Universitas Surabaya tahun 2023. Saya akan mempresentasikan video PPL siklus 2 di SMKS Wahid Hasim Surabaya dengan materi laporan keuangan pada perusahaan jasa. Selamat menyaksikan. Siklus 2. Semangat, semoga lancar pagi ini. Sarang yuk. Ya, assalamualaikum. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Sebelum pelajaran dimulai, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, setelah berdoa, Ibu absen dulu ya anak-anak ya. Laili Amin ada, kemudian Muhammad Raihan, Faril ada, kemudian Natasha, Ade, kemudian Nabila, kemudian ada Rifka, Palupi, setelah itu ada Novita Eka. Ya, masuk semua ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Oh, Natasha yang tidak masuk. Ya, anak-anak, apa kabar hari ini? Baik ya, sehat semua ya. Semoga hari ini tidak ada yang sakit karena cuacanya tidak mendukung musim hujan ya. Setiap pulang sekolah pasti hujan. Ibu ingin kalian ini selalu mengikuti pelajaran, masuk setiap hari. Kenapa? Karena kelas 10 adalah dasar dan fondasi kalian untuk menuju sukses, terutama lulus di kelas 12 dengan angka yang memuaskan, dengan nilai yang memuaskan. Supaya apa? Setelah lulus, tujuannya masuk SMK adalah apa? Untuk bekerja. Selain bekerja, kalian ingin melanjutkan, semoga diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Amin. Itu harapan Bu Amel selaku guru ya di sini, guru produktif akuntansi. Ibu berharap kalian semua sukses 100%. Dan tidak lupa Bu Amel selalu bangga apapun kondisi kalian, karena satu kelas ini adalah anak-anaknya Bu Amel. Itu ya. Ya, materi sebelumnya sampai di mana kemarin? Jurnal penyesuaian. Berarti kalau jurnal penyesuaian ini kan kita sudah pelajari minggu kemarin ya. Sekarang kita masuk pada laporan keuangan pada perusahaan
perusahaan jasa. Materi sebelumnya kalau karena kita sudah mempelajari, maka dibuka HP masing-masing. Yo, bawa HP kan? Kalau sudah bawa HP, Ibu sudah share link pretest untuk mengetahui kemampuan kalian. Dibuka. Ya anak, kalian sudah mengerjakan soal pretest ya? Sudah dikirim semua? Hasilnya nanti akan Ibu umumkan di akhir, akan Ibu kirim di grup masing-masing ya, di grup kelas kalian. Sekarang kita masuk pada laporan keuangan pada perusahaan jasa. Tujuannya apa? Kalian harus tahu dan pahami. Sebenarnya tujuan untuk mempelajari laporan keuangan itu yang pertama, peserta didik mampu mengklasifikasikan akun yang berhubungan dengan laporan keuangan dengan tepat sehingga mampu membedakan, mengklasifikasikan secara tepat dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan jenis-jenis laporan keuangan. Contohnya, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca. Supaya apa? Terstruktur dan tepat. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, kita masuk pada materi laporan keuangan seperti apa ya. Kita lihat slide berikutnya. Laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Contohnya salon, kemudian bengkel, bank, asuransi dan lain sebagainya. Itu adalah kategori perusahaan jasa. Bagaimana laporan keuangan jasa? Laporan keuangan perusahaan jasa itu transaksinya memiliki laporan keuangan yang berbeda dengan perusahaan dagang. Kalau jasa tidak ada produknya. Kalau dagang pasti ada produk yang kita jual. Selanjutnya, ya ini laporan keuangan perusahaan jasa. Kalian bisa pelajari ya nanti di LKPD yang Ibu bagikan. Setiap belangko kalian harus menuliskan dulu nama perusahaannya, tanggalnya, periodenya tahun berapa. Itu ya anak-anak ya. Sambil kalian melihat tayangan PPT di depan, tolong dibagikan ke kita LKPD-nya. Slide selanjutnya. Sambil kalian melihat laporan keuangan, ini ada contoh-contoh laporan keuangan yang Ibu tampilkan di depan. Berikutnya sambil lagi ya, mungkin dari tayangan yang ditampilkan di depan itu ada yang ingin mengutarakan pendapat terkait laporan keuangan. Yo, ada? Ya, Laura. Laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan, baik transaksi maupun kas. Pembuatan laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya perusahaan membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan mereka memasuki akhir. Ya, betul ya, apa yang disampaikan temanmu Naura terkait tentang laporan keuangan. Bahwa laporan keuangan adalah dokumen penting yang berisi apa? Berisi apa Naura? Berisi catatan perusahaan, baik transaksi maupun apa pelaporan. Itu yang dikatakan laporan keuangan. Jadi sudah terstruktur. Itu ya. Anak-anak, sambil kalian mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan tadi, coba kalian buka HP kalian masing-masing, buka di Google terkait materi laporan keuangan. Sudah ya, sudah melihat di Google masing-masing ya. Apakah ada di antara kalian semua setelah melihat materi laporan keuangan ingin mengutarakan pendapatnya terkait materi laporan keuangan yang sudah kalian cari lewat internet? Ada? Ya, Nova? Setelah mencari tahu lewat internet bahwa akun-akun yang dipakai dalam laporan laba rugi adalah kelompok beban usaha, diantaranya beban iklan, beban sewa, dan sebagainya.
Kemudian kelompok pendapatan usaha serta harga pokok pendapatan atau HPP, yaitu biaya yang dikeluarkan langsung untuk memperoleh barang atau jasa yang dijual. Ya, apa yang disampaikan Nova yang sudah dilihat di internet itu sudah benar ya, mengenai laporan keuangan, bahwa laporan keuangan itu adalah berisi akun-akun yang dipakai, yang dipakai dalam laporan laba rugi, yaitu beban, ada pendapatan atau pendapatan dan beban ya. Kemudian terkait akun-akun yang dipakai dalam laporan perubahan modal dan neraca. Dari apa yang disampaikan temanmu, apakah ada yang ditanyakan atau sudah mengerti semua? Bu, saya tanya, Ya. bagaimana cara menyusun laporan keuangan perusahaan jasa? Ya, baik, bagus sekali pertanyaan temanmu ya Novita, bahwa apa yang ditanyakan dengan Novita itu apa atau bagaimana cara menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar. Ini ada langkah-langkahnya, yaitu terkait dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi harus patokannya adalah siklus ya. Yang pertama mulai dari tahap pencatatan, harus ada transaksi. Setelah transaksi kita catat, setelah itu masuk dalam tahap pengiktisaran buku besar. Setelah buku besar selesai, baru kita masuk tahap pelaporan. Itu ya anak-anak ya. Tahap pelaporan apa? Nah, bagian penting inilah yang perlu kita sampaikan pada perusahaan. Tahap pelaporan terdiri dari yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu kita memaparkan bagaimana kondisi perusahaan, apakah untung atau rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Perubahan modal itu modal awal apakah berubah atau masih tetap atau berkurang, yaitu terkait tadi rugi atau untung. Yang terakhir adalah neraca. Neraca ini adalah sifatnya ingin melihat harta perusahaan, bahwa harta kita bertambah setelah adanya laba atau berkurang harta kita setelah mengalami kerugian. Itu ya anak-anak. Jadi ini kan sudah dibagi 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Di antara 4 kelompok ini, apakah ada yang ingin presentasi maju ke depan untuk memaparkan hasil pengerjaannya terkait laporan keuangan apa sih dan bagaimana? Ada? Ya, Rifka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang bisa saya ambil terkait laporan keuangan adalah yang pertama, worksheet atau yang biasa kita sebut dengan neraca lacur adalah lembar yang memuat data akuntansi perusahaan selama periode tertentu. Penyusunan neraca lacur ini berperan sangat penting bagi sebuah perusahaan karena nantinya akan memudahkan dalam backup data sebelum dilakukannya jurnal penyesuaian. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, dan laba atau rugi perusahaan selama periode tertentu. Dalam laporan ini kita bisa sama-sama melihat kinerja keuangan dalam suatu perusahaan di suatu periode tertentu. Lalu yang ketiga ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah yang menggambarkan secara sistematis mengenai perubahan modal dalam suatu perusahaan periode tertentu. Lalu yang keempat terakhir yaitu neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang berisi mengenai posisi aset, harga atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, ada juga posisi utang dan modal pemegang saham pada periode tertentu. Berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Navia. Dari rangkaian kegiatan pada hari ini ya, pelajaran yang Ibu ambil hari ini adalah kalau melihat hasil pengerjaan LKPD,
kemudian pemaparan teman-teman kalian yang sudah memberikan materi, berpendapat terkait laporan keuangan itu sangat bagus sekali ya. Dan yang terakhir kita tutup dengan teman kalian Rifka untuk mempresentasikan hasil pengerjaan kelompoknya gitu. Jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini yang Ibu ambil terkait laporan keuangan itu adalah bahwa dokumen penting itu sangat penting kita gunakan dalam membuat laporan. Contoh transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan jasa kaitannya dengan transaksi-transaksi itu harus kita masukkan semua supaya apa? Tepat sasaran, dapat kita sesuaikan, jangan sampai transaksi terselip tidak kita masukkan pada pelaporan. Nah itu yang sangat perlu diperhatikan dalam penggunaan atau pembuatan laporan keuangan. Biasanya seorang accounting itu memang betul-betul perfect dalam penggunaan laporan. Sekecil apapun nominalnya dicari, tidak boleh ada selisih, harus balance semuanya, harus sama. Itu yang terjadi dalam pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan ini harus terstruktur, harus perfect, harus sistematis dan berurutan. Tidak boleh kalau kita melihat siklus dari tahapannya, tahapan 1 langsung ke tahap laporan, tidak boleh. Harus melalui tahapan itu yang harus kita kerjakan. Setelah Ibu memberikan tadi kesimpulan, di sesi terakhir ini kita akan melakukan post test ya. Silakan dibuka HP masing-masing. Link sudah Ibu berikan. Dibuka soal post test. Dan kalau sudah selesai, kirim kembali. Anak-anak, setelah post test, yang terakhir Ibu meminta kalian untuk melihat grup WA ya, grup kelas. Di situ ada link refleksi diri terkait pembelajaran hari ini. Ibu ingin tahu bagaimana kalian mengikuti pelajaran hari ini. Silakan dibuka. Terima kasih ya sudah mengisi link refleksi diri dari tadi pembelajaran dari mulai pretest, post test dan refleksi diri. Ibu ucapkan terima kasih. Hasilnya akan Ibu kirim ke grup kelas. Pada pagi ini kegiatan pembelajaran sebelum kita akhiri, maka kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk menutup pelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, semoga mendapat